Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tama Musyrifatul Laili, NIM 53020220084 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari KKL kemarin ketika di UGM tepatnya. Di UGM itu Departemen Antropologinya resmi didirikan pada tahun 1957. Saat itu ia merupakan bagian dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan. Kalau sekarang masuknya Fakultas Ilmu Budaya. Tapi ilmu antropologi sendiri sudah diajarkan di UGM itu sejak tahun 1950-an. Sebagai bagian dari pengembangan ilmu-ilmu sosial dan budaya pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, seiring waktu program studi antropologi di UGM itu berkembang dan juga menjadi salah satu yang paling terkemuka di Indonesia, terutama dalam pendekatan etnografi dan juga kajian budaya Indonesia. Mau di Indonesia maupun di Asia Tenggara itu digunakan gitu. Terus antropologi itu apa sih pengertiannya? Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik dari segi fisik, biologis, budaya, bahasa, maupun perkembangan sejarahnya. Kata antropologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos artinya ilmu atau studi. Sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang manusia. Nah, antropologi ini terbagi menjadi beberapa cabang. Antara lain yang pertama adalah antropologi budaya. Apa sih antropologi budaya? Antropologi budaya itu mempelajari kebudayaan manusia seperti adat istiadat, kepercayaan, seni, dan juga sistem sosial. Yang kedua ada antropologi fisik. Itu mempelajari tentang biologis, meneliti evolusi manusia, ciri-ciri biologis manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga ada antropologi linguistik, yang artinya antropologi mengkaji bahasa manusia dalam konteks sosial dan juga budaya. Yang keempat ada antropologi arkeologi. Nah, ini menyelidiki tentang peradaban masa lalu melalui peninggalan-peninggalan fisik seperti artefak dan juga bangunan zaman dulu. Lalu, apa itu etnografi? Etnografi itu adalah metodenya, metode penelitian dalam antropologi dan ilmu sosial lainnya yang digunakan untuk apa? Untuk mempelajari dan juga menggambarkan kepribadian, kebudayaan, dan juga kebiasaan suatu kelompok masyarakat secara langsung melalui pengamatan dan juga interaksi lapangan. Nah, ciri-ciri utama dari etnografi adalah observasi partisipatif, peneliti ikut terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. Yang kedua adalah deskriptif dan juga naratif. Hasil penelitian biasanya berbentuk tulisan yang mendalam dari karya. Yang ketiga adalah berfokus pada sudut pandang orang dalam. Bukan hanya dari perspektif peneliti saja. Yang keempat, menggunakan wawancara lapangan sebagai data utama. Contohnya nih ya, peneliti yang tinggal bersama suku Dayak selama beberapa bulan untuk memahami sistem kepercayaan, sistem upacara adat mereka, seperti itu. Yang selanjutnya, antropologi agama. Di sana kemarin dijelaskan itu tentang apa itu antropologi agama. Nah, antropologi agama itu adalah
cabang dari antropologi yang mempelajari sistem kepercayaan, praktik keagamaan, terus ritual, mitos, dan juga simbol-simbol suci dalam berbagai budaya. Terus tujuannya apa sih antropologi agama? Tujuannya adalah untuk memahami peran agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat tanpa menilai benar atau salahnya ajaran agama tersebut. Nah, fokus dari kajian antropologi agama adalah yang pertama, meliputi asal-usul dan perkembangan dalam masyarakat. Yang kedua adalah fungsi sosial agama seperti memperkuat solidaritas atau mengatur norma sosial. Yang ketiga adalah ritual dan upacara keagamaan. Yang keempat, simbol-simbol keagamaan dan maknanya. Nah, yang kelima adalah hubungan antara agama, kekuasaan, dan juga identitas budaya. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain, Mbak Devi dan juga Mbak Azizah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Wulandari, biasa dipanggil Devi atau Devia. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi hasil dari KKL, Kuliah Kerja Lapangan, yang dilaksanakan awal bulan kemarin. Jadi, yang akan kita bahas sekarang ini adalah mengenai Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Jadi teman-teman, Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak merupakan salah satu pesantren tertua, terbesar, dan paling berpengaruh di Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Dikenal luas sebagai pusat pendidikan tahfidz Al-Quran dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman klasik atau kitab kuning. Jadi, pesantren ini telah menjadi rujukan utama bagi ribuan santri dari seluruh penjuru Nusantara. Pondok ini didirikan pada tahun 1911 oleh Kiai Muhammad Munawir, yang lahir pada tahun 1870 hingga wafatnya beliau 1942. Beliau merupakan seorang ulama besar yang dikenal sebagai ahli Al-Quran. Beliau menimba ilmu selama 21 tahun di Mekah, khususnya dalam bidang qiraah dan tahfidz, sebelum pulang ke tanah air dan mendirikan pesantren di Dusun Krapyak, Kelurahan Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Nama pesantren Al-Munawir diambil dari nama pendirinya, sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusinya dalam menyebarkan ilmu Al-Quran. Setelah wafatnya Kiai Haji Munawir pada tahun 1942, kepemimpinan pesantren diteruskan oleh anak dan menantunya. Beliau-beliau ini adalah Kiai Haji Abdul Qadir Munawir, putra beliau yang melanjutkan program tahfidz dan memperluas jangkauan pesantren. Kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Ali Maksum, menantu Kiai Haji Munawir, seorang ulama karismatik yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 1984 sampai 1989. Di bawah kepemimpinan para kiai tersebut, Pondok Krapyak terus berkembang baik dalam aspek kurikulum, jumlah santri, maupun infrastruktur. Sejak awal berdirinya, tahfidz Al-Quran menjadi fokus utama pesantren ini. Kiai Haji Munawir dikenal sebagai pelopor pengajaran tahfidz secara sistematis di Indonesia, bahkan sebelum model-model pengajaran modern dikenal. Nah, selain tahfidz, pondok ini juga mengembangkan beberapa program. Di antaranya, yang pertama, pengajian kitab kuning atau kitab klasik dalam berbagai disiplin ilmu, fikih, tafsir, hadis, usul, dan tasawuf. Kemudian yang kedua, pendidikan formal melalui madrasah dan sekolah umum. Yang ketiga, pelatihan kepemimpinan dan organisasi santri yang melahirkan banyak kader berkualitas di berbagai bidang.
Pondok Pesantren Al-Munawir saat ini memiliki banyak unit pendidikan dan fasilitas, antara lain yang pertama, unit tahfidz Al-Quran terdiri dari beberapa cabang dengan sistem klarifikasi berdasarkan tingkat hafalan dan usia. Kemudian yang kedua, madrasah formal dan sekolah umum, mulai dari RA, MI, MTS, hingga MA dan SMA. Yang ketiga, ada asrama putra dan putri tersebar dalam banyak kompleks dan unit kecil di sekitar wilayah Krapyak. Kemudian yang terakhir, program intensif dan non-formal seperti kajian badah subuh, halaqah tafsir, pelatihan qiraat sab'ah, dan masih banyak yang lainnya. Pondok Krapyak di sini tentu memiliki nilai dan filosofi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Filansari dengan NIM 53020220033 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ilmu yang kami dapatkan pada saat KKL kemarin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paparan materi yang saya dapat, yang saya dengar ketika berada di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelahiran dan latar belakang. Beliau Kiai Haji Muhammad Munawir beliau pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Beliau lahir pada tahun 1870 Masehi di Kauman Yogyakarta, dan beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdullah Rasyad dan Nyai Khadijah, serta cucu dari Kiai Haji Hasan Basyori. Beliau seorang ulama pejuang yang menjadi pengikut setia Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa pada masa itu. Dan Kiai Haji Hasan Basyori ini memiliki harapan kuat agar keturunannya menjadi hafidz Al-Quran. Doa beliau tersebut kemudian telah terkabulkan melalui Kiai Haji Munawir. Mengenai pendidikan dan perjalanan keilmuan Kiai Haji Munawir sendiri, sejak kecil beliau menekuni Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Beliau belajar kepada para ulama-ulama besar di Jawa, seperti Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Abdurrahman Watu Congol, kemudian Kiai Haji Abdullah Keanggotan Bantul, kemudian dan pada tahun 1888 Masehi, beliau itu berangkat ke Mekah dan menetap selama 16 tahun untuk memperdalam ilmu Al-Quran di sana, terutama qiraah sab'ah. Beliau berguru kepada banyak ulama seperti Syekh Abdullah Sangkoro, Syekh Sarbani, Syekh Mustafa, Syekh Abdul Syakur, dan mungkin masih banyak lagi guru-guru beliau yang mungkin saya belum mengetahuinya. Dan setelah dari Mekah, beliau juga menimba ilmu di Madinah selama 5 tahun. Total 21 tahun beliau habiskan di Haramain, menjadikannya ulama Nusantara pertama yang dikenal menguasai qiraah sab'ah secara mendalam dan metodologis. Kemudian, beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Munawir. Sekembalinya ke tanah air itu beliau pada tahun 1909 beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak ini pada 15 November 1911. Pesantren ini kemudian fokus pada pendidikan tahfidz Al-Quran dan menjadi pelopor pengajaran qiraah sab'ah di Indonesia. Santri beliau itu juga tersebar di seluruh Nusantara dan banyak yang menjadi pesantren tahfidz baru, banyak yang menjadi pendiri pesantren baru, pendiri pondok pesantren tahfidz baru, kemudian menjadikan Krapyak sebagai rumah besar penghafal Al-Quran di Indonesia. Mengenai karya dan kitab beliau, Kiai Haji Muhammad Munawir ini, beliau dikenal sebagai ulama yang lebih menekankan transmisi keilmuan secara lisan, terutama dalam pengajaran Al-Quran dan qiraat. Namun demikian, beliau itu juga menyusun beberapa karya penting, diantaranya ada Masail Al-Qiraah, yaitu kitab tentang ragam bacaan Al-Qur'an qiraah sab'ah.
Meskipun sebagian besar pengajaran qiraat beliau disampaikan secara langsung dan bersanad. Kemudian ada juga tasyrih al-qiraah, yaitu catatan-catatan pengajaran untuk memperbaiki kesalahan bacaan Al-Quran yang masih tersimpan dalam bentuk manuskrip di lingkungan keluarga pesantren. Kemudian ada lagi jadwal hafalan Al-Quran, yaitu di sini dijelaskan metode penghafal sistematis yang dirancang untuk tahfidz 30 juz dalam jangka waktu tertentu. Meskipun tidak dibukukan formal, tapi diwariskan sebagai sistem pesantren. Dan di sini perlu dicatat, sebagian besar karya dan sistem pengajaran beliau ini diteruskan secara turun-temurun, bukan dalam bentuk kitab cetak massal, tetapi dalam bentuk kurikulum dan metode yang diwariskan langsung kepada para santri dan putranya, seperti Kiai Haji Abdullah Afandi dan Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian Kiai Haji Muhammad Munawir, beliau itu wafat pada 6 Juni 1942 dalam usia sekitar mungkin 72 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Warisan beliau tidak hanya berupa lembaga pesantren, tetapi juga jaringan ulama Qurani di seluruh Nusantara. Dan di sini kesimpulannya itu Kiai Haji Munawir adalah simbol dedikasi total terhadap Al-Quran dan pendidikan umat. Beliau telah membuka jalan lahirnya ribuan penghafal dan pengajar Al-Quran di Indonesia. Semangat dan keistiqomahan beliau dalam ilmu patut kita teladani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mungkin ada saya salah kata ataupun ada kesalahan informasi yang saya dapatkan atau kelalaian saya yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada umumnya saya ini hanya manusia biasa yang banyak bisa menimbulkan kesalahan. Sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.